dulu, zakat fitrah ini adalah seperti apa ya? Seperti taharatul lis-shaim, menyempurnakan puasa seorang hamba. Jadi misalnya nih kita sholat kan biasanya dianjurkan setelah sholat itu kita beristighfar. Takutnya ada ketika sholat kita tidak khusyuk, atau misalnya kita saat sholat kita ada lupa, bukan lupa ya, pikiran kita kemana-mana ya kan. Biasanya kan kalau kita sholat udah tuh kebayang kemana-mana tuh pikirannya, ada yang baju belum beres lah, ada makanannya ketinggalan lah, ada apa seperti itu. Jadi itu mengurangkan kekhusyuan dalam sholat. Jadi dianjurkan, oleh karena itu dianjurkan untuk istighfar setelah sholat ya. Dan ini memang menjadi sebuah anjuran bahwa kita tuh ketika kita berbuat amal soleh, kita jangan sampai kita sombong. Takutnya ada hal-hal yang memasukkan ke hati kita penyakit hati, ada sombong, ada ria, ada pengen di alam-alamin, wah ini ibadah puasanya rajin, wah ini enggak. Kita untuk supaya hal itu kita terhindar, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ada namanya zakat fitrah. Jadi di antara hikmah zakat fitrah ini adalah taharatun lis-shaim mimma hasala minhu fi taqsir wa khilal min taqsir wa khalal fi athna shaumih. Jadi kita takutnya ada yang kurang, misalnya mungkin dia berbuat apa gitu ya, tapi bukan larangan membatalkan puasa, bukan, tapi mengurangi pahala puasanya. Jadi zakat fitrah ini adalah di mana akan seperti menjadi tambal. Jadi dan disempurnakan puasanya. Nah, zakat fitrah ini buat siapa saja? Sebelum kita buat siapa saja, saya sedikit apa hikmahnya terlebih dahulu ya. Di antara hikmahnya tadi kita sudah tahu, yaitu taharatan lis-shaim ya, menyempurnakan pahala yang sudah berpuasa, dan juga hadhihi shadaqah tukaffirul khataya, untuk pengampunan dosa, dan juga orang-orang miskin juga dia akan mendapat manfaat dari zakat fitrah ini. Dan ini kepada siapa kita memberinya? Kepada orang-orang yang miskin dan fuqara, supaya mereka kita dapat sama-sama senang. Nah, boleh nggak, apa saja sih kita boleh ngasih apa? Kita boleh kasih dalam bentuk uang atau harus dalam bentuk beras? Nah, kenapa sih beras, sedangkan mungkin di Arab nggak beras gitu kali ya, misalnya roti atau misalnya gandum ya. Ya, ini ta'am ahlul balad ya, yang menjadi makanan pokok di negara itu atau di kota itu yang apa? Kalau di Indonesia kan nasi atau beras ya, beras. Jadi maka kita fitrahnya adalah beras ya. Nah, kepada siapa kita memberinya? Kita memberinya kepada orang masakin dan fuqara. Jadi ketika kita di bulan ketika di hari raya ya, kita semua sama-sama merasakan nikmatnya lebaran dengan kita makan ya, seperti itu. Terus apa lagi? Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im min al-lagwi wal-rafath wa ta'matan lil-masakin. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Jadi kapan kita mengeluarkan waktu zakatul fitri adalah usahakan sebelum salat Idul Fitri ya. Jadi kalau dia sebelum salat Idul Fitri, dia termasuk zakat fitrah. Tapi kalau dia sudah salat Id atau salat Idul Fitri, maka dia menjadi sedekah, tidak termasuk zakat. Ya, jadi beliau di sini atau Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang zakat fitrah atau hikmah zakat fitrah, bahwa itu tuhuratun lis-shaim, mensucikan seorang yang sudah berpuasa dari hal-hal yang buruk atau kekurangannya ketika dia berpuasa. Ta'matan lil masakin, memberi makanan bagi orang-orang yang miskin. Dan barang siapa melaksanakannya sebelum salat Id maksudnya, dan itu menjadi zakah insyaallah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa melaksanakannya setelah salat Idul Fitri, maka itu termasuk sedekah. Maka lebih baik kita mengeluarkannya sebelum salat lebaran ya, salat Idul Fitri. Nah, ada yang juga, Pak, ini kan apakah sebelum
sholat fitri 2 hari atau seminggu atau dari awal sudah boleh. Nah, ini ada beberapa pendapat, tapi yang masyhur ya adalah kita memberinya ketika mendekati hari lebaran. Misalnya 1 hari, 2 hari sebelum Idul Fitri kita sudah berbagi-bagi zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu buat siapa saja, mewakili siapa saja, semua. Yang udah tua, yang masih kecil, laki-laki, perempuan, ya itu semua kita. Bahkan yang ada yang mengatakan janin yang dalam lebih menganjurkan ya kalau seorang ibu hamil punya bayi di perutnya atau di dalam kandungannya, maka lebih baik juga di zakat fitrahkan seperti itu. Rabbani, Rabbani, gak pakai lama, Rabbani, Rabbani, super praktis multifungsi.